Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan dari Prodi Agroteknologi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PKL yang berjudul budidaya tanaman jagung hibrida atau JAMAIS L di PT Agro Jabar Wanaraja. Untuk praktik kerja lapangan merupakan suatu kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan di dunia kerja yang berlangsung di suatu perusahaan. Praktik kerja lapangan sendiri harus ditempuh oleh mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Garut. Melalui kegiatan PKL diharapkan para mahasiswa dapat menerapkan dan menyerap berbagai pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan sektor pertanian. Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertanian yaitu PT Agro Jabar. Perusahaan ini merupakan salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD Provinsi Jawa Barat yang terletak di berbagai daerah di Jawa Barat. Salah satunya terletak di Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Untuk kegiatan PT Agro Jabar tersebut ingin menjadi perusahaan perkebunan modern yang berwawasan lingkungan yang tentunya sesuai dengan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik gunanya untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan ramah lingkungan serta senantiasa berkembang lestari sebagai karya sumber. Untuk struktur organisasi PT Agro Jabar Wanaraja yaitu staf kebun yaitu Bian Adi SP, admin kebun Abdillah, asisten staf Rifki, security Better, Dani, Ahmad, dan Asep. Untuk mandor kebun 1 yaitu ada Hasim, mandor kebun 2 yaitu Robi, dan pegawai yaitu ada Ibu Ai, Mul, Jahe, Opa, Acil, Ian, Dayun, Ade Suryadi, Ibu Tanti, dan Ius. Untuk visi, misi dan tujuan perusahaan. Untuk visi itu ada 4, menjadi perusahaan agrobisnis yang terpercaya, mengelola dan mengembangkan aset daerah dengan mengutamakan keberlanjutan, kesehatan, lingkungan di masa yang akan datang, menjaga keseimbangan antara masyarakat, lingkungan, dan profitabilitas ekonomi yang berkelanjutan, melibatkan masyarakat setempat dalam proses bisnis, mendorong ikatan positif. Untuk misinya mengelola perdagangan produk agro, mengembangkan kegiatan produk agro, melakukan kemitraan dengan petani, membangun dan mengelola jaringan pasar produk agro, membangun dan mengelola fasilitas gudang dan distribusi produk agro. Terus memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan daya guna aset daerah, mengembangkan investasi daerah, memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dan membantu menggerakkan perekonomian daerah. Jagung hibrida atau JAMAIS L secara umum diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk kingdomnya yaitu Plantae, subkingdomnya Tacheliobionta, untuk superdivisionnya Spermatophyta, untuk divisionnya Magnoliophyta, untuk kelas Diliopsida, subkelasnya Commelinidae, untuk ordonya Cyperales, famili Poaceae, genus Dia, dan spesies JAMAIS L. Tanaman jagung juga dapat diartikan yaitu merupakan salah satu tanaman pangan biji-bijian yang berasal dari Amerika
Jagung terus tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Di Indonesia, jagung hibrida atau Jia-MyL merupakan komoditi yang dapat diusahakan secara intensif karena banyak digemari sehingga terbuka peluang pasar yang baik. Jagung hibrida selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, juga digunakan untuk pakan ternak. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya jagung hibrida yaitu ada gudang. Gudang yang berada di PT Agro Jabar yaitu tempat suatu pertemuan antara direktur dan para kliennya. Untuk gudang tersebut digunakan untuk menyimpan alat-alat seperti cangkul, hasil panen, mesin siram, mesin semprot, dan benih-benih hasil pertanian. Untuk kandang yang berada di PT Agro Jabar Wandarja tersebut yaitu ada kandang ayam dan kandang domba. Terus untuk lahan yang berada di PT Agro untuk tanaman jagung hibrida yaitu luasnya 6040 mm persegi. Terus yang selanjutnya itu ada air tersebut yang mengalir dari pesawahan masyarakat yang ada di sekitarnya. Terus untuk listriknya yaitu langsung dari PLN. Nah, untuk alat seperti yang tadi yang berada di gudang seperti pacul, mesin semprot, ember, mesin siram. Nah, untuk bahannya yaitu benih jagung dan kotoran ayam. Untuk prosedur kerjanya meliputi persiapan benih, persiapan lahan, jarak tanam, dan penanaman. Persiapan benih yang digunakan untuk penanaman pada budidaya jagung yaitu benih jagung Jia-MyL atau varietas unggul biji 2. Benih tersebut didapatkan di toko terdekat di daerah Wanaraja. Benih memiliki berat 1 kg. Terus adapun keunggulan dari benih jagung Jia-MyL yaitu bebas hama dan penyakit, tidak tercampur benih atau varietas lain, tidak mengandung kotoran, tidak keriput atau tetapi mengkilap, tumbuh serentak dan cepat. Terus persiapan lahan dan pengolahan lahan. Lahan yang digunakan untuk budidaya jagung yaitu mempunyai luas lahan 6040 mm persegi. Tahap awal, lahan dibersihkan dari rumput menggunakan cangkul. Terus selanjutnya rumput tersebut dibenamkan ke dalam tanah bertujuan menjadi pupuk organik. Pengolahan tanah untuk penanaman pada budidaya jagung dilakukan dengan menggunakan cangkul dengan kedalaman 15-20 cm. Terus untuk jarak tanam sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman jagung karena persaingan antara populasi atau dengan gulma dalam hal perebutan unsur nutrisi, cahaya, dan ruang tumbuh tanaman. Tujuan agar jaraknya lurus dan teratur, jarak tanam yang digunakan untuk penanaman pada budidaya jagung yaitu jarak dalam baris 40 cm
dan jarak antar baris 65 cm. Untuk selanjutnya itu ada penanaman yang terakhir, yaitu setelah pembuatan jarak tanam, tahap selanjutnya yaitu penanaman. Sebelum penanaman dilakukan, menentukan pola tanam, kebutuhan benih, dan penanaman. Untuk pola tanam yang digunakan dalam penanaman budidaya jagung yaitu menggunakan pola tanam monokultur. Untuk populasinya yaitu sekitar 13.000 populasi tanaman jagung hibrida. Nah, untuk penanamannya yaitu penanaman pada budidaya jagung di lahan PT Agrojabar Wonaraja membutuhkan tenaga kerja terdiri dari 3 orang yang bertujuan untuk mempercepat proses penanaman jagung hibrida tersebut. Penanaman jagung hibrida dilakukan dengan cara penunggalan karena di lahan PT Agrojabar Wonaraja alat untuk penanaman jagung belum tersedia. Sebelum melakukan penanaman jagung, terlebih dahulu membuat lubang tanam dengan dalam 3-5 cm. Tujuannya pembuatan lubang tersebut yaitu sebagai tempat media tumbuhnya tanaman. Dan setelah itu pemberian pupuk kandang pada lubang tanam kira-kira segenggam tangan. Tujuannya pemberian pupuk kandang yaitu untuk menggemburkan tanah. Untuk kesimpulannya yaitu dalam usaha di PT Agrojabar Wonaraja menggunakan pedoman atau dasar dengan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Terus manajemen persiapan lahan dan penanaman pada budidaya jagung terdapat beberapa tahap, yaitu persiapan alat dan bahan, persiapan lahan, pembuatan jarak dan penanaman. Yang terakhir yaitu persiapan benih jagung yang kualitas baik, ciri-ciri benih yang memiliki kriteria unggul, sehat, berdaya tumbuh tinggi, dan bebas dari gangguan hama dan penyakit. Jarak tanam sangat berpengaruh terhadap jumlah populasi tanaman jagung. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.